Jadi ketika ada cerita bahwa apakah dalam situasi pandemi itu menurun, malah terbalik gitu kan. Artinya itu faktanya gitu. Pertanyaannya barangkali muncul, kenapa jadi begitu? Banyak hal barangkali. Cuman saya mengambil berseloroh orang saja. Artinya begini. Justru ketika masa pandemi, media sangat dianggap rujukan yang pasti. Karena kenapa? Situasinya unpredictable gitu kan, sehingga semua orang merefer kepada media. Friday Talk, Friday Pak Agung, Talk. tadi kalau misalnya dari tren naik di 2022 dan di masa pandemi COVID-19, lalu kalau bisa dikatakan ini kan akses selama melakukan peliputan di masa pandemi ini kan bisa dikatakan juga terbatas ya, mungkin kita menerima rilis gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi peningkatan kalau misalnya memang dari kebebasan pers ini bisa dikatakan mungkin hanya menerima rilis yang mungkin tidak berimbang gitu, bagaimana? Ya sekali lagi ini menjadi penting karena faktor mengenai etik ya, sehingga kode etik jurnalistik, kode etik media cyber. Dewan Pers dalam kurun waktu 1 tahun itu terus menggelorakan melakukan uji kompetensi ketika zaman pandemi dan tidak pandemi. Ini tentunya menjadi hal yang sangat penting karena tidak ada pembenaran kemudian ketika situasionalnya demikian, jurnalis gitu kan tidak bisa juga gitu kan mengambil suatu buah berita, membuat berita gitu kan tanpa tadi. Nah ini menjadi concern betul, apalagi tadi kecenderungan positifnya justru di masa pandemi orang merefer mencari sumber berita itu adalah betul kepada media. Dulu kecenderungannya kan orang tren betul bagaimana media sosial gitu kan. Nah ini terbalik, walaupun sekarang juga agak tren juga nih. Orang karena begitu percayanya dengan media, bahkan TikTok pun menjadi satu bagian yang dianggap itu adalah media gitu kan. Ini menarik sebetulnya. Jadi betul bahwa kenapa di satu sisi pandemi tetapi kok bicara kualitas gitu kan, kecenderungannya terus naik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers tentunya dengan teman-teman media, dengan stakeholder itu kayak semua elemen mendorong tadi bagaimana kompetensi terus didorong. Kami juga bersama dengan Bappenas memberikan uji kompetensi kepada semua teman-teman media di 34 provinsi secara berkesinambungan. Belakangan ini juga kerap timbul adanya berita-berita bohong atau hoax ya. Ini sebenarnya mempengaruhi dari kualitas pers itu sendiri nggak, Bu Emilia? Kalau hoax yang beredar di masyarakat sebetulnya tidak mempengaruhi langsung ya kualitas pers, tapi hoax yang beredar di masyarakat itu bisa mengganggu jurnalisme, kerja-kerja praktek-praktek jurnalisme gitu. Dan yang paling menjadi masalah adalah kalau hoaxnya itu di media online atau di media siber atau di media pers itu sendiri. Nah itu yang menjadi PR sebenarnya, karena memang kalau misalnya hoax itu ada di media pers itu kan sebetulnya artinya apalagi kalau misalnya tidak dikonfirmasi kemudian juga tidak diklarifikasi gitu. Nah itu juga akan menimbulkan masalah di media itu sendiri, termasuk kode etik tadi ya Pak Agung ya. Pertama itu, yang kedua kalaupun itu berkaitan dengan hoax yang beredar di masyarakat yang tadi saya sampaikan mengganggu kerja-kerja pers itu, kalau misalnya masyarakat juga tidak tahu atau tidak memahami apakah hoax ini di media pers atau bukan, ini media siber atau media sosial gitu ya. Mereka tidak bisa membedakan antara perusahaan pers dengan media sosial gitu ya. Kemudian juga masyarakat juga tidak bisa mengetahui dengan jelas begitu ya apakah ini sebetulnya hoax atau sebetulnya informasi yang betul-betul harusnya memang ya kredibel atau yang akurat faktual gitu. Nah itu juga jadi masalah kalau misalnya hoax itu beredar di masyarakat. Nah tentu saja kemudian apa yang bisa dilakukan oleh wartawan itu tentu aja ketika hoax itu atau informasi yang belum kita ketahui dengan benar itu muncul, itu kan bisa dicari informasinya lebih lanjut, dilengkapi, kemudian menjadi satu proses untuk pemberitaan di medianya ya, seperti itu. Ya berarti apakah bisa dikatakan sebenarnya masyarakat Indonesia ini belum begitu memahami apa perbedaan dari media sosial dan juga untuk media pemberitaan? Bisa jadi begitu. Kalau kami pergi ke FGD nanti mungkin Pak Agung bisa tambahkan ya. Itu juga kan suka kita sebut juga dengan ada jurnalisme warga. Nah, mereka kan biasanya menggunakan media sosial ya, jurnalisme warga itu. Itu juga bisa jadi tantangan buat teman-teman jurnalis sebenarnya, karena di satu tempat di
satu wilayah di satu provinsi. Ketika saya hadir itu jurnalisme warga dengan berita yang atau informasi yang tidak akurat dan juga tidak bertanggung jawab itu malah lebih dipercaya oleh masyarakat yang menimbulkan kepanikan. Kemudian sementara media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers sudah mengikuti bagaimana lapis-lapis di dalam membuat satu pemberitaan, itu jadi agak belakangan gitu munculnya. Kemudian sementara situasi di dalam satu wilayah itu sudah terjadi kepanikan. Nah, ini menjadi tantangan juga bagaimana kemudian perusahaan pers atau teman-teman di organisasi wartawan juga barangkali itu juga bisa meningkatkan kapasitas dari para jurnalis warga ini agar hoax itu juga bisa barangkali tidak dikurangi saja, tapi juga kalau hilang barangkali tidak bisa, kalau hoax itu hilang 100% itu nggak bisa juga ya. Tapi setidaknya masyarakat juga harus bisa lebih cerdas memahami bahwa konten ini adalah hoax, sementara konten yang ini adalah berita yang atau informasi yang betul-betul faktual dan akurat gitu. Oke, Pak Agung bisa menambahkan terkait dengan kondisi hoax yang beredar di Indonesia saat ini, Pak? Ya, kalau kita belah lagi sebenarnya kan begini, kalau kita bicara hoax yang paling sederhana itu kan orang bisa memahami yang pertama, beritanya pasti bombastis. Ya. Bukan berita maksudnya yang terpublish ya. Kedua pasti menebar ketakutan atau ancaman. Itu sudah pasti. Sehingga ya memang ini butuh waktu ya, tapi masyarakat sudah mulai pelan-pelan menyangkut hal itu. Makanya saya bilang tadi kaitkan dengan masa pandemi, orang begitu mendengar mohon maaf ya dengan segala cerita COVID itu kan, dengan segala ceritanya orang merasa ini ada satu ancaman, betul atau tidak, mereka merefer kembali kepada media. Ini menjadi penting. Nah, yang kedua justru ini menegaskan tadi bahwa integritas, kalau di media saya jamin hoax itu rasanya sangat kecil dan bahkan mungkin tidak ada lah kalau berlebihan. Karena kenapa? Mereka patuh dengan tunduk kode etik jurnalistik gitu kan. Karena ketika memang betul ada, pastinya tentu akan menjadi persoalan pelanggaran etik. Tetapi ketika bicara media sosial, saya tidak pernah tahu siapa orangnya di mana. Ketika kemudian jadi persoalan, bisa jadi juga disuspend. Ini kan sangat mudah sekali ketika melakukan hal-hal demikian. Jadi kalau dibilang saat ini seperti apa situasi hoax ya, rasanya masyarakat sudah mulai cerdas. Yang saya takutkan sebetulnya balik lagi agak bergeser ke depan ya, kaitan dengan ya ke depan eskalasi politik sudah mulai ya. Ini juga mau nggak mau gitu kan, kita belajar dari cerita misalnya 2014, 2019, ini juga tanggung jawab kita bersama Dewan Pers terutama juga mendorong bagaimana gitu kan mengedukasi, meliterasi masyarakat gitu kan ya, untuk bisa tadi mana berita yang betul, mana yang tidak, mana sumber yang betul, mana yang tidak. Sekali lagi yang paling sederhana untuk menandakan bahwa ini adalah hoax atau tidak, pastikan bahwa beritanya pasti bombastis, salah satu diantaranya. Kemudian biasanya menebar ancaman, menebar ketakutan gitu kan, sesuatu yang membuat heboh gitu kan. Itu sih barangkali. Lalu bagaimana sebenarnya peran negara untuk bisa membatasi dari adanya penyebaran berita bohong? Mungkin Pak Agung bisa dijelaskan kembali, Pak. Iya, sampai hari ini memang situasinya kita juga masih mencari format banyak hal ya. Tetapi salah satu diantaranya barangkali tadi mengedukasi masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, tidak bisa juga pemerintah jalan sendiri. Pers dengan elemen media dan lain-lain gitu kan ya. Kita juga turun ke beberapa teman-teman kampus gitu ya, pers kampus. Tadi juga ada jurnalisme warga. Karena terus terang platform media suka tidak suka berkembang terus. Bahkan sampai hari ini kita kadang-kadang bingung. Banyak teman-teman yang bukan berlatar belakang jurnalis, tetapi dia melakukan kerja-kerja jurnalis, tetapi di media sosial. Contoh misalnya YouTube, IG dan segala macam. Kalau kita lihat, mereka justru melakukan kerja-kerja jurnalistik gitu kan. Tetapi platformnya bukan platform sesuai dengan undang-undang pers tentang 40. Nah, ini jadi persoalan juga, kami edukasi bahwa Anda sudah betul. Nah, yang kecenderungan terbalik misalnya tadi, teman-teman yang betul-betul pers gitu kan, pelaku jurnalis, tapi kemudian ada indikasi pelanggaran terkait dengan pemberitaan. Nah, menarik tadi apa yang dilakukan, tentunya tadi kita juga mencoba kepada teman-teman penggiat media sosial gitu kan, misalnya tadi lah dengan platform medianya kita dorong, kalau memang Anda mau melakukan begitu gitu kan, aturan yang ada, kalau Anda bilang Pak saya kan juga pers juga nih Pak, nah persoalannya tadi mesti dipayungi dengan payung hukum, undang-undangnya demikian gitu kan. Jadi saya tidak melarang juga ketika teman-teman yang konvensional pun, yang punya media mainstream, yang punya media sosial gitu kan, kemudian media elektronik, karena platformnya terus berkembang, mungkin trennya juga
pangsa ceruk pasarnya banyak di media sosial, maka boleh saja dia juga menggunakan media sosial gitu kan untuk pengembangan platform. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan upayanya ya tadi hal-hal demikian itu yang kita lakukan agar tadilah situasionalnya terus trennya kecenderungannya. Cuman ya tadi ini mesti diwaspadai menjelang situasi tahun-tahun politik ya, ada pilkada, ada pilpres itu kan dengan segala ceritanya. Mungkin itu sih. Oke, kalau begitu saat ini sebenarnya media siber kan juga berkembang ya, dan itu pengaruh terhadap indeks kualitas pers. Bagaimana Bu Emilia melihat ini? Iya, sebetulnya kami tidak mengukur atau tidak mengukur secara langsung bahwa apakah media siber itu berpengaruh terhadap indeks kemerdekaan pers ya. Tapi kalau secara kualitatif dan juga hasil kualitatif itu begini, kan ada survei, sudah ada indikator dan sudah ada sub-sub indikator yang ditanyakan kepada informan ahli. Itu ada 75 sub-indikator, ada 75 pernyataan yang ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan terbuka, lalu ada juga FGD di 34 provinsi, kemudian juga ada juga FGD NAC ya untuk kualitatifnya. Selain itu juga kami juga menggunakan data sekunder. Nah dari situ kehadiran media siber yang sangat banyak ini dan juga termasuk di 34 provinsi itu ya, di banyak daerah juga banyak, itu berpengaruh karena juga pertama adalah media siber ini yang pertama dia memperebutkan kuai iklan yang semakin sedikit kan. Kalau misalnya di satu daerah biasa ada 10, jadi terus tiba-tiba ada 100, pasti kuai iklannya lebih sedikit. Kemudian yang kedua masih banyak media di daerah itu masih tergantung pada pendanaan atau anggaran dari Pemda. Kemudian juga ketika mereka bergantung pada anggaran Pemda, termasuk media siber yang jumlahnya semakin tahun itu semakin terus bertambah, itu tentu juga akan menjadikan media juga atau para wartawan juga tidak bekerja secara profesional karena di situ ada potensi intervensi yang kuat gitu ya, ada potensi di situ. Kemudian yang lainnya juga adalah karena mereka juga persaingan semakin ketat, kemudian mereka keragaman daripada informasi itu juga tidak muncul dan juga melihat tren-tren yang biasa yang ada di pasar, tren-tren yang kebutuhan pasar seperti apa sih informasinya, terus kemudian untuk menaikkan trafficnya seperti apa. Nah itu juga akhirnya seringkali juga melanggar etika yang tadi beberapa kali disinggung oleh Pak Agung. Ini juga akan menjadi PR juga untuk kedepannya, terutama untuk adanya makin maraknya atau bertambahnya atau meningkatnya media siber di Indonesia. Ini indikator selama 5 tahun berturut-turut dari 2018 sampai 2022 itu selalu paling rendah. Ini ada di lingkungan fisik dan politik. Nah, selama 3 tahun terakhir ini, kalau dari hasil FGD dan juga termasuk melihat hasil surveinya di 34 provinsi, memang persoalan utamanya adalah bagaimana media bisa memberikan fasilitas atau fasilitas bagi penyandang disabilitas terutama untuk bisa mengakses informasi dari media tersebut. Friday Talk. Friday Talk.